Dalam tata kelola geopolitik dan hukum internasional modern, ada sebuah entitas swasta swadaya masyarakat yang posisi hukum serta kedaulatannya terasa jauh lebih tinggi dari hukum konstitusi negara berdaulat manapun di planet bumi. Entitas itu bernama FIFA. Bagi para analis bisnis global dan pakar hukum olahraga, rangkaian regulasi yang diterbitkan dari markas mereka di Zurich sering disebut sebagai aturan gaib, sebuah instrumen hukum absolut yang hampir tidak pernah disadari oleh penonton layar kaca. Namun, memiliki kekuatan total yang tak terbantahkan untuk mendikte seluruh perputaran uang, nasib finansial para pemain, hingga kedaulatan ekonomi tim nasional yang bertanding di turnamen terbesar sejagat, Piala Dunia. FIFA tidak sekedar mengelola turnamen sepak bola. Mereka beroperasi layaknya sebuah pemerintahan bayangan global yang benar-benar kebal terhadap intervensi presiden, parlemen, lembaga pemeriksa keuangan, maupun pengadilan sipil negara manapun. Mereka memiliki undang-undang mereka sendiri, sistem peradilan internal mereka sendiri, dan sanggup menjatuhkan hukuman mati ekonomi kepada siapa saja yang berani membangkang. Di bawah bayang-bayang kemegahan piala emas, terdapat kontrak-kontrik rahasia dan batasan finansial ketat yang membuat negara peserta seolah hanya menjadi buruh kontrakan di atas tanah mereka sendiri. Bagaimana sebenarnya aturan-aturan gaib ini bekerja di balik layar untuk memonopoli sirkulasi uang, mengebiri potensi pendapatan mandiri para pemain, dan memastikan bahwa dalam setiap peluit akhir pertandingan, FIFA selalu keluar sebagai pemenang finansial tertinggi dengan brankas yang semakin penuh. Malam ini, kita akan membongkar cetak biru hukum monopoli terdalam milik FIFA. Aturan gaib pertama, yang sekaligus menjadi pilar utama penyokong seluruh kekuasaan absolut FIFA di seluruh dunia, adalah asas independensi mutlak yang tertuang secara legal dalam FIFA Statutes Artikel 19 atau Status FIFA Pasal 19. Aturan gaib ini menegaskan sebuah kalimat yang sangat tegas dan dingin, bahwa setiap federasi sepak bola nasional di seluruh dunia wajib mengelola urusan internal mereka sendiri dan mutlak bebas dari segala bentuk intervensi politik atau campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah lokal tempat federasi itu berdiri dan hidup. Sekilas bagi masyarakat umum, regulasi ini terdengar sangat mulia, sebuah upaya utopis untuk menjaga kesucian dunia olahraga agar tidak dinodai oleh kepentingan politik praktis para penguasa lokal. Namun, jika kita membedahnya dari kacamata hukum bisnis dan perlindungan finansial, pasal ini berubah menjadi sebuah tameng sakti yang menciptakan kekosongan hukum atau legal vacuum yang sangat berbahaya bagi transparansi keuangan. Disinilah ironisme dimulai. Federasi nasional seringkali menerima dana subsidi dari APBN negara mereka, menggunakan fasilitas stadion milik negara. Namun ketika menyangkut akuntabilitas keuangan, mereka berlindung di balik ketiak korporasi Zurich. Mari kita bedah skenario realnya. Jika Kementerian Olahraga, Kepolisian, atau lembaga pemeriksa keuangan sebuah negara mengendus adanya aroma korupsi yang menyengat, penggelapan dana kompensasi Piala Dunia, atau mendeteksi bahwa jajaran pengurus federasi lokal sengaja menahan, memotong, atau memanipulasi hak bonus para pemain tim nasional, pemerintah negara tersebut sama sekali tidak bisa langsung membenahi struktur organisasi federasi tersebut. Hukum negara dipaksa mandul di hadapan hukum FIFA. Mengapa? Karena begitu hukum negara mencoba mengintervensi, mengaudit paksa, atau memecat pengurus federasi yang korup, FIFA akan langsung mengaktifkan tombol nuklir mereka, yaitu menjatuhkan sanksi suspensi total atau banned massal. Ketika sebuah negara dijatuhkan sanksi suspensi oleh FIFA, negara tersebut langsung diisolasi dari peradaban sepak bola internasional. Tim nasional mereka dilarang bertanding di turnamen resmi, klub domestik mereka dicoret dari kompetisi regional, dan seluruh aliran dana bantuan dari pusat dihentikan seketika. Sanksi ini bukan sekedar hukuman olahraga, melainkan sebuah isolasi ekonomi yang menghancurkan industri turunannya, dari pedagang jersey, hak siar TV lokal, hingga sponsor domestik. Ancaman hukuman mati olahraga inilah yang menjadi senjata pamungkas yang sangat efektif. Aturan gaib ini memaksa pemerintah negara berdaulat untuk tunduk, melipat tangan, dan menjadi penonton pasif yang tidak berdaya. Mereka terpaksa diam, bahkan ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana hak finansial, kesejahteraan, dan keringat para atlet nasional mereka sedang dicurangi atau dieksploitasi oleh birokrat federasi lokal yang berlindung aman di balik tameng suci status FIFA.
Aturan gaib kedua dari FIFA, bekerja dengan sangat agresif di ranah pemasaran, mendikte bagaimana setiap sen uang komersial dikunci rapat-rapat selama turnamen Piala Dunia berlangsung. Hal ini dilakukan guna mengamankan nilai kontrak bernilai triliunan rupiah dari para sponsor kelas kakap mereka, seperti korporasi minuman soda atau aparel raksasa. FIFA menerapkan sebuah doktrin pemasaran sepihak yang sangat kejam melalui kebijakan yang dikenal sebagai clean stadium dan clean zone atau aturan zona bersih. Ketika Piala Dunia dimulai, FIFA secara hukum mengambil alih dan menguasai penuh radius beberapa kilometer di sekitar stadion, tempat latihan, jalur transportasi resmi, hingga hotel bintang 5 tempat para pemain menginap. Seluruh area geografis ini wajib bersih secara mutlak dari segala bentuk logo, merek, iklan, atau produk komersial apapun yang bukan merupakan mitra resmi yang sudah membayar upeti lisensi bernilai fantastis kepada FIFA. Jika ada warung lokal atau reklame produk pesaing di zona tersebut, mereka wajib ditutup atau ditutup kain hitam. Sialnya bagi para pemain, aturan gaib ini tidak hanya berlaku pada benda mati seperti tembok stadion, melainkan mengikat langsung ke atas tubuh mereka. Di bawah sorot lampu kamera, tubuh para pemain diperlakukan sebagai komoditas berjalan milik FIFA. Berdasarkan aturan ketat ini, para pemain tim nasional dilarang keras untuk menampilkan, mengonsumsi, atau mempromosikan produk dari sponsor pribadi mereka jika kategori produk tersebut bersinggungan dengan portofolio sponsor resmi milik FIFA. Bayangkan kegilaan regulasi ini di lapangan. Jika seorang pemain bintang memiliki kontrak endorsement pribadi senilai jutaan dolar dengan sebuah merek minuman olahraga, lalu ia secara tidak sengaja tertangkap kamera sedang meminum produk tersebut di area latihan Piala Dunia, di mana sponsor resminya adalah kompetitor merek tersebut. Bencana finansial akan datang. Pemain dan federasinya akan langsung dijatuhi hukuman denda ratusan juta hingga miliaran rupiah atas tuduhan pelanggaran berat yang disebut ambush marketing atau pemasaran terselubung. Bahkan, batasan ini masuk ke hal-hal konyol yang personal. Sekadar memakai merek headphone tertentu saat turun dari bus tim menuju ruang ganti bisa menjadi pelanggaran hukum serius jika logo merek tersebut terlihat terlalu mencolok di kamera siaran langsung. FIFA akan menganggap itu sebagai pencurian exposure iklan. Regulasi hiperketat ini secara sistematis memotong, mengerdilkan, dan membunuh potensi pendapatan komersial mandiri para pemain selama 1 bulan penuh turnamen berjalan. Di saat nilai ekonomi mereka sedang berada di puncak tertinggi global, mereka justru dilarang memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. FIFA mengunci semua ruang gerak ekonomi, memastikan bahwa seluruh kapitalisasi komersial dari popularitas sang atlet harus melewati pintu gerbang keuangan mereka terlebih dahulu, sebelum remah-remahnya dibagikan ke pihak lain. Bagaimana sebenarnya cara FIFA menetapkan nilai ekonomi sebuah negara dan membagikan dana operasional di Piala Dunia? Apakah mereka menggunakan asas pemerataan keadilan sosial olahraga agar negara-negara berkembang atau miskin bisa mendapatkan suntikan dana setara untuk mengejar ketertinggalan mereka dari negara kaya? Jawabannya adalah tentu saja tidak. FIFA adalah organisasi bisnis murni yang dibungkus dengan slogan olahraga, dan mereka menggunakan formula internal rumit yang berbasis pada kontribusi nilai pasar komersial secara real-time. Lewat skema distribusi yang sengaja dibuat berlapis, birokratis, dan penuh teka-teki, FIFA mengalkulasi alokasi dana operasional turnamen, dana kompensasi klub melalui FIFA Club Benefits Program, hingga insentif tahunan federasi. Semua itu tidak dibagi rata, melainkan dihitung berdasarkan performa historis dan satu variabel yang paling krusial dalam bisnis media modern, yaitu nilai pasar hak siar atau TV market pool dari wilayah asal negara peserta tersebut. Artinya apa? Negara-negara dari benua Eropa atau wilayah dengan basis pasar industri televisi yang masif, penetrasi internet berkecepatan tinggi, serta daya beli konsumen yang tinggi terhadap produk sponsor, secara logistik dan finansial akan selalu mendapatkan prioritas sistematis dalam perputaran ekosistem komersial FIFA. Tim-tim dari pasar TV raksasa ini akan mendapatkan kompensasi yang jauh lebih gemuk. Exposure jadwal siaran di jam utama atau prime time, televisi global untuk memuaskan sponsor, hingga fasilitas penunjang yang jauh lebih mewah. Sebaliknya, tim-tim dari negara berkembang yang kontribusi pasar hak siarnya kecil terhadap total pendapatan global FIFA harus puas dengan sisa alokasi yang minimalis. Hal ini menciptakan jurang pemisah finansial yang semakin melebar antar federasi di dunia. Melalui kendali mutlak atas keran distribusi dana operasional dan program keuntungan klub ini, FIFA memegang kendali penuh atas stabilitas finansial dan kelangsungan hidup federasi nasional di seluruh dunia. Banyak federasi kecil yang napas keuangannya 80% bergantung pada dana subsidi tahunan dari FIFA.
Skema ketergantungan finansial yang luar biasa rapi inilah yang menjadi alasan utama mengapa seluruh birokrat, pengurus sepak bola, hingga ketua federasi di berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara besar selalu memilih untuk bersikap sangat patuh, tunduk tanpa syarat, dan tidak pernah memiliki keberanian sedikit pun untuk menentang kebijakan finansial atau regulasi sekecil apapun yang didekretkan dari markas besar FIFA di Zurich. Mereka tahu fakta pahitnya. Sekali mereka mencoba melawan aturan gaib ini, pasokan dana segar mereka akan dipotong habis dalam semalam, dan mereka akan runtuh seketika. Pada akhirnya, rangkaian aturan gaib yang diciptakan dan dijaga ketat oleh FIFA bukanlah sekedar regulasi teknis demi menjaga sportivitas, kedisiplinan, dan keteraturan di atas lapangan hijau. Aturan-aturan ini adalah sebuah cetak biru dari sistem monopoli bisnis korporasi global yang nyaris sempurna tanpa cacat. Dengan mengisolasi diri secara total dari yurisdiksi hukum pemerintahan domestik, menggunakan tameng status independensi, serta mengunci seluruh hak komersial dan ruang gerak ekonomi pemain di bawah ancaman sanksi suspensi yang mematikan. FIFA berhasil menegakkan sebuah hegemoni finansial absolut yang tidak akan pernah bisa diganggu-gugat dalam sejarah industri olahraga global. Para pemain dan tim nasional mungkin akan selalu menjadi pahlawan yang dipuja, ditangisi, dan dielu-elukan di bawah sorot lampu stadion yang megah, serta di layar kaca miliaran manusia. Namun di balik sistem aturan gaib yang dingin ini, mereka semua hanyalah roda-roda penggerak kecil di dalam sebuah mesin industri raksasa yang sudah didesain sejak awal, dengan tujuan agar kontrol finansial tertinggi, kekuasaan hukum absolut, dan akumulasi keuntungan ekonomi terbesar selalu mengalir kembali ke satu tempat, yaitu brankas pusat milik FIFA. Apakah menurut kalian model bisnis monopoli hukum internasional seperti yang diterapkan oleh FIFA ini masih sehat untuk masa depan industri olahraga? Ataukah sudah saatnya lembaga hukum dunia atau perserikatan negara-negara turun tangan untuk membatasi kekuasaan absolut FIFA yang kebal hukum ini? Tulis analisis tajam, argumen kritis, dan pandangan rasional kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp komunitas bola kalian, dan klik subscribe channel Manilog agar kalian tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya yang akan terus membongkar konspirasi dan gurita bisnis global lainnya. Saya, admin Manilog, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.